Wis, assalamualaikum. Desain interior Jogja. Kembali lagi di channel kami Titik Konstruksi. Eh, Sekarang ini kita lagi berada di proyek, ya, proyek interior. Ini rumah satu lantai yang mau dijadikan office, teman-teman. Berbicara soal interior, eh, ada 7 elemen penting dalam interior ya, teman-teman. Jadi eh, dalam mendesain atau mengeksekusi tentang interior pada suatu ruangan itu kita harus memperhatikan 7 elemen dasar. Yang pertama adalah ruang, terus bentuk, setelah itu garis, setelah itu pencahayaan, terus ada warna, terus tekstur, habis itu pola. 7, teman-teman. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah ruang. Nah, seperti ini teman-teman. Ruang itu dibagi menjadi 2. Itu ruang positif sama ruang negatif. Apa yang dimaksud ruang positif? Nah, ruang positif adalah ruang di mana terdapat barang-barang, teman-teman. Jadi semisal ini nanti ada kursi, terus di sini nanti ada meja. Nah, itu termasuk ruang positif. Nah, ruang negatif adalah ruang kosong. Bisa dikatakan ruang kosongnya itu untuk sirkulasi dari aktivitas manusia yang berada di ruangan tersebut. Nah, untuk mengaplikasikan antara ruang positif dan ruang negatif itu harus memperhatikan skala atau besaran ruangan tersebut. Jangan sampai ruang di ruangan yang sempit, tapi untuk ruang negatifnya sangat kecil. Dan itu semua balik lagi ke tingkat aktivitas manusianya, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu, klien, ini saya ingin yang di desain interior itu ruang tamu, terus ada ruang keluarga, terus kamar tidur. Ruang tamu, di aktivitas ruang tamu itu apa aja? Kadang itu bisa berfungsi sebagai ruang tamu dan sekaligus ruang mencari inspirasi, atau semisal klien kita itu seorang seniman atau gimana ya, teman-teman. Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam ruangan itu? Apa saja furniture, apa saja barang yang mau dipakai di ruangan itu. Jadi kita harus tahu dulu skala ruangan tersebut berapa, terus tingkat aktivitasnya si klien itu seperti apa, agar balance, teman-teman, balance antara ruang positif dan ruang negatif. Terus banyak itu ruang minimalis. Nah, ruang minimalis berarti kan barang-barang di situ kan minimalis. Berarti kebanyakan di ruangan tersebut adalah ruang kosong atau ruang negatif. Itu teman-teman. Bulat ya. Ya, paling enggak itu teman-teman bisa paham dulu. Nah, setelah itu tadi ruang ya. Habis itu bentuk. Nah, bentuk dalam artian itu gini, teman, bentuk ruangan tersebut itu seperti apa? Modelnya apakah persegi atau persegi panjang? Terus bisa juga bentuk itu diwakilkan dengan barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Jadi kita harus benar-benar dalam mengeksekusi itu harus memperhatikan bentuk ruangan. Setelah bentuk ada garis, teman-teman. Garis di sini ada garis horizontal, ada garis vertikal, dan garis dinamis. Garis vertikal itu biasanya ini semua diaplikasikan melalui unsur-unsur yang ada di dalam
sebuah bangunan ya teman-teman. Terus kita ini membahas ruangan, yaitu berarti garis vertikal itu diaplikasikan di pintu ataupun jendela. Dan itu garis vertikal itu memberi kesan sebuah ruangan itu kokoh karena vertikal, garis lurus atas ya. Itu kesannya itu memberi kesan pertama kokoh, terus kedua itu bisa memberikan ilusi pada sebuah ruangan. Jadi ruangannya itu apabila terlihat pendek, terus bisa diilusikan atau bisa diakali dengan bentuk atau furnitur yang menggunakan skalanya itu tinggi. Jadi nanti bisa terkesan seolah-olah ruangan tersebut itu tinggi. Apabila ini kita kasih raknya itu pol mentok sampai plafon. Nah, itu nanti akan memberi kesan mata itu, wah ini ruangan bisa tinggi. Kok tinggi ya? Padahal itu nggak tinggi. Nah, itu fungsi dari garis vertikal atau kesan yang ditimbulkan oleh garis vertikal. Dan itu tidak kita harus menggaris itu enggak. Itu diwakilkan dengan barang-barang atau unsur yang berada di dalam ruangan tersebut. Terus kedua, horizontal. Horizontal itu akan memberikan kesan stabil teman-teman, dan itu bisa membuat itu juga kesan ilusi ruangan. Ilusi ruangan bisa terkesan lebih luas. Itu bisa kita mengaplikasikan teknik horizontal. Itu diaplikasikan dengan bentuk-bentuk furniturnya. Nah, kalau seperti ini nanti dikasih sofa atau kosin yang panjang, itu nanti akan terkesan sebuah ruangan itu lebar teman-teman. Itu. Terus dinamis. Nah, dinamis ini bisa dikatakan abstrak ya teman-teman. Bisa garis lengkung, zigzag. Nah, itu kalau di sebuah ruangan, kita masuk di sebuah ruangan itu bisa terdapat di tangga atau bentuk rak yang zigzag gitu bisa. Karena garis dinamis itu akan membuat fokus mata itu lebih lama dibandingkan garis horizontal ataupun vertikal. Jadi itu. Setelah bentuk garis, habis itu pencahayaan. Nah, pencahayaan teman-teman. Pencahayaan itu bisa memberikan kesan tentang mood ya. Pencahayaan itu ada 3. Task lighting, terus mood lighting, dan accent lighting. Task lighting itu apa sih? Task lighting yaitu pencahayaan sesuai fungsi teman-teman. Jadi seperti kita dalam kantor itu seperti ini ya teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini diberi pencahayaan task lighting atau pencahayaan sesuai fungsi agar semua aktivitas yang di dalam kantor itu bisa terlihat teman-teman. Nah, ini contoh dari task lighting. Nah, terus yang kedua accent lighting. Nah, accent lighting itu seperti ini teman-teman. Pencahayaan untuk aksen saja. Nah, ini adalah accent lighting. Nah, ini untuk aksen biar apa itu kaca ini ada istilahnya kalau di kesan mata itu ada penghantar dalam, oh ini walaupun frame-nya putih, ini juga putih, tapi ada penghantar atau jembatannya dalam melihat sebuah kaca ini. Dan fungsi kaca ini adalah salah satu juga untuk memanipulasi atau ilusi ruangan, biar terlihat ruangan yang sempit bisa terlihat luas.
Ini. Terus habis itu mood lighting, yaitu berhubungan dengan mood ya, mood atau feel. Jadi biasanya kalau di dalam ruangan itu, di ruang tengah itu menggunakan cahaya yang agak redup teman-teman. Jadi semisal ini ya, nah ini dikurangin. Nah sebelumnya kan ini task lighting sesuai fungsi, karena ini sebuah office ya, biar aktivitas itu kelihatan. Nah pingin mood lighting, nah ini yang dimaksud mood lighting, yaitu tidak terlalu terang tapi biar memberi kesan tenang teman-teman. Itu. Terus setelah pencahayaan kita ke warna. Nah, warna ini juga fungsinya itu, intinya itu fungsi dari warna ini adalah memberikan kesan teman-teman, memberikan kesan pada sebuah ruangan atau bangunan. Contohlah kalau ruangan sempit, nah itu disarankan menggunakan warna yang terang. Contohlah warna putih. Nah, ini warna yang netral dan akan memberikan kesan ruangan itu lebar. Walaupun ada tambahan itu ya, dari garis, terus dari furnitur lain seperti kaca, yaitu akan membantu mereka itu tadi jadi satu, terus membuat kesan ruangan itu luas. Contohnya biasanya kalau di tempat tidur itu sering digunakan warna biru sama hijau, itu akan memberi kesan nyaman dan tenang teman-teman. Jadi ada nilai psikologisnya di warna itu. Terus warna merah itu digunakan cocoknya di dapur teman-teman. Jadi itu akan memberikan kesan lapar teman-teman, itu warna merah. Nah, terus kalau warna tua itu akan membuat kesan kalau ruangannya itu lebar, luas, nah itu menggunakan warna tua. Biar apa? Biar dimensinya itu lebih kuat. Biar kelihatan dimensinya, oh lebarnya segini. Itu menggunakan warna tua. Kalau warna terang itu biar dimensinya itu kelihatan lebar. Itu tadi warna teman-teman. Terus habis itu tekstur dan pola. Tekstur dan pola ini fungsinya itu menambah nilai sebuah ruangan teman-teman. Dan biasanya tekstur itu ada dua teman-teman, tekstur visual dan tekstur aktual. Tekstur visual itu tekstur tapi cuman bisa dilihat oleh mata saja. Jadi kalau diraba ya biasa saja. Nah itu biasanya terdapat untuk aksen-aksen di wallpaper, itu biasanya terdapat pola-pola ya teman-teman. Ya, jadi pola dan tekstur itu saling berhubungan. Tekstur terlihat semisal wallpapernya itu zigzag, ada permainan garis-garis, terus ada seolah-olah itu tekstur 3 dimensi, tapi itu nggak bisa diraba ya, cuman bisa dilihat. Nah, terus kalau untuk tekstur aktual itu bisa dilihat dan diraba. Contohlah ini dan sofa. Jadi kalau ini kan bertekstur dan ini bisa diraba. Nah, itu dimaksud adalah tekstur aktual. Nah, untuk pola tadi berhubungan dengan tekstur. Fungsinya juga sama, yaitu menambah nilai sebuah ruangan. Dan itu biasanya terdapat di wallpaper seperti itu, teman-teman. Nah, semoga penjelasan tentang 7 elemen dasar ini teman-teman yang masih awam tentang desain interior bisa memahami. Oke, gitu dulu teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video di detail instruksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.